Baik ya. Jadi pertemuan online hari ini kita masuk di pertemuan 13 ya, di mana terakhir kita bertemu sebelum libur Idul Fitri itu kita sudah bahas sampai dengan subbab 11.6, yaitu mengkonstruksi persamaan parametrik dari sebuah garis yang ada di R3 atau ada di ruang ya. Untuk catatan sudah bisa adik-adik cek di eh, Google Drive ya, Google Drive materi kalau di EduNext belum sempat saya update, tapi untuk di Google Drive itu sudah lengkap sampai di pertemuan 12 ya. Untuk playlist dari perkuliahan online juga sudah saya bagikan di WA Group ya. Bagi adik-adik yang mau melengkapi catatan, boleh dicek catatan di Google Drive ataupun catatan di playlist video perkuliahan online. Nah, hari ini di pertemuan 13 kita akan coba review kembali apa yang sudah kita bahas di bab 10 dan 11 ini, terutama terkait dengan konstruksi persamaan bidang, persamaan garis sebagai aplikasi dari hasil kali titik dan hasil kali silang pada operasi vektor ya. Lalu nah, kita sudah masuk bab kalkulus vektor ya. Nah, nanti saya akan perkenalkan bab 12, di mana di bab 12 ini kita akan melihat kalkulus peubah banyak. Berarti kita melihat sifat-sifat kalkulasi untuk fungsi peubah banyak seperti domainnya, limitnya, turunannya ya. Dan juga nanti ada integralnya ya. Kalau integral untuk fungsi peubah banyak itu integral lipat namanya, babnya terpisah bab 13 ya. Nah, untuk di bab 12-nya itu sendiri nanti kita akan lihat terkait domain, lalu bentuk kurvanya, limitnya, dan juga turunannya. Oke. Nah, materi terakhir di pertemuan 12 itu kita sudah sempat juga membahas terkait fungsi bernilai vektor ya. Pemetaan dari sebuah nilai parameter T ya, dipetakan menjadi fungsi bernilai vektor di R2 ya. XTI plus YTJ atau T dipetakan menjadi fungsi bernilai vektor di R3 menjadi XTI, YTJ, ZTK ya. Nah, salah satu aplikasi kemarin untuk fungsi bernilai vektor itu kita melihat gerak kurva linear ya, di mana untuk gerak kurva linear itu kita punya bahasan terkait posisi ya, vektor posisi, yang dinyatakan sebagai fungsi bernilai vektor RT begitu ya. Misal kalau di R3, RT itu kita pandang sebagai vektor XT, YT, ZT ya, atau XTI, YTJ plus ZTK. Lalu kalau vektor posisi diturunkan, kita akan dapat kecepatan, ya vektor kecepatan, di mana VT ini bisa kita pandang sebagai turunan dari RT ya. Oke. Nah, sehingga kalau turunan dari RT, maka X, Y, dan Z ini masing-masing diturunkan ya. Oke, dan percepatan. Percepatan disimbolkan dengan vektor AT ya. Di mana kalau percepatan berarti turunan dari VT atau turunan kedua dari vektor posisi ya. Jadi nanti kalau kita punya X double aksen, Y double aksen, Z double aksen, nah maka itu isi dari vektor posisi AT ya. Oke, sebentar. Ini suara saya masuk kan? Terdengar ya? Dengar Bu, ya tengah Bu. Baik. Ya, jadi saya pakai dua device ya.
saya pakai dua device. Mikrofon saya nyalakan di device tablet yang saya gunakan sebagai layar yang adik-adik lihat sekarang. Sedangkan video video wajah saya yang on cam ini, kalau adik-adik lihat itu mungkin terkesan mute ya, karena saya menyalakan kamera di laptop ya. Oke, tapi kan videonya ada, suaranya ada, harusnya oke ya. Oke, oke. Rafa, apakah dengar suara saya? Oke, sip. Baik, ya saya lanjutkan ya. Nah, jadi nanti kalau dari vektor posisi, kecepatan ke percepatan ada proses turunan, ya, maka jika kita lihat permasalahan sebaliknya, diketahui percepatan, ingin menentukan vektor posisi, berarti ada proses integrasi. Nah, dari percepatan diintegralkan, maka akan dapat kecepatan, maaf ya, percepatan atau vektor A diintegralkan akan dapat V atau vektor kecepatan, dan V nanti diintegralkan lagi akan dapat vektor posisi. Nah, seperti pada soal berikut. Ya. Oke, soal berikut kemarin saya tinggalkan untuk bahan adik-adik kerjakan dulu ya untuk review. Jadi waktu hari Kamis ini belum sempat terbahas. Oke, coba kita bahas bagaimana menyelesaikan persoalan ini, karena di sini diketahuinya suatu benda dilempar dari posisi awal ya. Ini dari posisi awalnya ada di 14i tambah 10k, berarti ini sebenarnya ini adalah vektor di R3 ya. Dia ini vektor posisinya ada di R3 ya. Di mana komponen J-nya itu 0, berarti Y-nya bernilai 0. Sehingga kalau kita perhatikan R0 ini posisinya sama dengan 14,0,10. Nah, kecepatan awalnya itu adalah 3i, 2j, 5k atau vektor 3,2,5. Diketahui bahwa benda bergerak dengan percepatan konstan, ya, di mana percepatannya adalah min 10k. Atau kalau dalam bentuk vektor ini bisa kita ubah menjadi 0, 0, min 10. Nah, tentukan kecepatan benda setiap saat ya. Jadi memang di sini dari rumusan percepatan itu diminta kita untuk menyelesaikan bagaimana kecepatan benda setiap saatnya, lalu bagaimana posisi benda setiap saatnya, kapan benda tersebut mencapai tanah, dan juga posisi benda tersebut mencapai tanah. Ya mungkin untuk prinsip fisika punya formulasi dan konstruksi tersendiri ya. Hanya saja di sini kita akan menerapkan proses kalkulusnya ya, kalkulus dari fungsi bernilai vektor untuk gerak kurva linear, sehingga di situ terlihat setiap proses kalkulusnya ya. Jadi bukan meragukan formulasi fisika yang sudah ada ya, yang sudah dikonstruksi ya, tetapi di sini kita perlihatkan kembali bagaimana proses integrasi untuk fungsi bernilai vektor ya. Intinya seperti itu. Baik. Nah, maka kita tulis terlebih dahulu ya di sini. Jadi yang diketahui dari soal ini itu adalah vektor R0 14i tambah 10k, atau di sini kita ubah jadi 14, 0, 10 ya. Dan kecepatan awal 3i tambah 2j tambah 5k kalau ditulis ya sebagai vektor 3, 2, 5 ya. Oke, benda bergerak ya, benda bergerak dengan vektor percepatannya adalah min 10k, atau di sini konstan 0, 0, min 10 ya. Sehingga ya nanti untuk mendapatkan Vt ya kita integralkan At ya.
Oke, dari yang diketahui ini, ya. Oke, untuk nomor A, tentukan kecepatan benda setiap saat. Ya, berarti jika A diketahui, V itu ya, adalah proses integral dari AT, ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan nomor A, ya, kita perhatikan bahwa ya, vektor Vt adalah integral dari AT dt. Ya. Nah, kan seperti ini proses kalkulusnya. Oke, di mana A-nya kan konstan. Jadi integral dari 0, 0, min 10 dt. Dan adik-adik sudah tahu sifat dari integral konstan. Ya, sifat dari integral konstan itu adalah integral k dt. Dia adalah kt plus c, begitu ya. Nah, maka proses di sini pun sama. Ya, hanya saja memang bentuk konstantanya itu berupa fungsi bernilai vektor. Atau di sini 0, 0, min 10. Jadi, K yang di sini memang dia itu ada beberapa komponen. Ya. Tapi kan sifatnya sama. Kalau kita mengintegralkan konstanta, yaitu KT plus C. Maka hasil dari integrasi ini itu adalah 0, 0, min 10 T plus C. Nah, ingat ya, C di sini karena dia itu fungsi bernilai vektor, berarti C-nya juga vektor di situ ya. Oke, di plus C vektor. Begitu. Nah, C vektornya bisa kita misalkan ya. Misal C vektor di sini itu kita misalkan sebagai C1, C2, C3. Ya, jadi hasil integralnya kita akan dapat C1, C2, min 10T tambah C3. Nah, inilah nilai dari vektor kecepatan setiap saat. Nah, C1, C2, C3 harus kita tentukan. Nah, dari mana kita tentukannya? Di sini diketahui kecepatan awalnya. Ya, jadi kita akan mencari nilai C1, C2, dan C3-nya atau nilai konstantanya dari kecepatan awal yang diketahui tersebut. Ya, nah, maka kalau misalkan kita terapkan saat T sama dengan 0, saat T sama dengan 0, P0 yang diketahui itu adalah 325 ya. Yang diketahui adalah 325, sedangkan kalau P0 kita hitung terhadap yang sudah kita integralkan, ya, maka kita akan dapat C1, C2, C3 ya. Ya, kita masukkan T-nya 0, berarti C1, C2 min 10 kali 0 tambah C3, yaitu C3 ya. Maka di sini sudah jelas kita akan memperoleh C1-nya 3, C2-nya 2, dan C3-nya adalah 5. Dengan demikian, vektor kecepatan setiap saat itu adalah 3,2, min 10T tambah 5. Atau 3I tambah 2J tambah min 10T tambah 5K. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan adik-adik mau mengecek, ya, apakah Vt yang sudah kita peroleh ini adalah tepat, ya tinggal diturunkan saja. Ya, Vt diturunkan, maka akan kembali ke bentuk AT yang diketahui. Nah, harusnya sesuai ya. Ini kan 3 diturunkan 0, 2 diturunkan 0, min 10T tambah 5 diturunkan min 10. Oke? Oke. Nah, itu. Nah, baik, itu untuk Vt-nya. Nah,
Pertanyaan yang B, tentukan posisi benda. Nah, posisi benda berarti diintegralkan dari V, ya. Nah, untuk nomor B, mencari posisi benda, berarti posisi benda ini kita peroleh dari integrasi Vt, ya. Oke. Yaitu integral dari 3,2 min 10T tambah 5 dt. Nah, adik-adik kan masih ingat ya, ini proses integralnya adalah proses masing-masing. Sehingga kalau misalkan kita eh, integralkan, berarti ini integral 3 dt I tambah integral 2 dt J, ya, tambah integral min 10T tambah 5 dt K. Ya, jadi mengintegralkan masing-masing komponen. Ya, integralnya ya kita terapkan seperti sifat biasa. Integral 3 dt adalah 3T plus C1, atau karena C sudah dipakai, ini misal 3T plus K1. I tambah 2T plus K2J ditambah. Nah, komponen K hasil integralnya apa? Min 5T kuadrat Min 5T kuadrat plus 5T plus 5T. plus K3. Nah, plus K3. Betul. Ya, oke. Nah, jadi ini hasil vektor posisinya. Tetapi ada konstanta K1, K2, K3 yang masih mesti kita cari dari ya, dari vektor posisi awal yang diketahui. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan untuk nilai vektor posisi awalnya AT sama dengan 0, maka R0 tadi itu adalah berapa? 14, 0, 10 ya? Oke, ya. 14, 0, 10. Nah, dari proses integrasi, kita masukkan T sama dengan 0. Ya, kita masukkan T sama dengan 0, berarti untuk komponen I, T sama dengan 0, kita masukkan 3 kali 0 tambah K1, itu K1. Lalu untuk komponen J, 2 kali 0 tambah K2, itu K2. Ya. Dan untuk komponen K-nya, min 5 kali 0 tambah 5 kali 0 tambah K3, itu adalah K3. Oke, nah jadi dari proses ini yang diketahui, ini hasil substitusi dari proses integrasinya, maka di sini jelas kita akan memperoleh nilai K1-nya 14, nilai K2-nya 0, dan nilai K3-nya 10. Ya, maka vektor posisi yang kita peroleh itu adalah 3T plus 14K, 3T plus 14I ya, tambah 2TJ ditambah min 5T kuadrat tambah 5T tambah 10K. Ya, ini adalah vektor posisinya. Nah, begitu untuk proses integrasinya ya. Ya. Oke, gimana? Sudah cukup jelas kan? Oke, jelas ya. Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan B, maaf,
untuk menjawab pertanyaan C dan D, nah kita perhatikan ya dari bentuk vektor posisi atau vektor kecepatannya. Nah, tentukan kapan benda tersebut mencapai tanah. Tentukan kapan benda tersebut mencapai tanah. Nah, lalu tentukan posisi benda tersebut saat mencapai tanah. Berarti untuk nomor C karena ada kata kapan, maka ini harus kita pecahkan dalam bentuk T-nya sama dengan berapa ya. Karena di sini tentukan kapan berarti waktunya waktunya ke T sama dengan berapa. Nah, kalau sudah ketemu T dari nomor C, nah, T-nya dimasukkan ke persamaan vektor posisi untuk bisa menentukan posisi benda tersebut saat mencapai tanah. Baik, nah, kita kan sudah punya vektor posisi ya untuk nomor C. Dari soal B diperoleh ya vektor posisi yang kita punya itu bentuknya 3T tambah 14, 2T, 5T kuadrat tambah 5T tambah 10. Ya, jadi kalau dari sini kapan benda tersebut mencapai tanah berarti? Tanah itu kan kalau kita bayangkan eh, apa namanya bidang X, O, Z ya kita bayangkan tanah itu sebagai ruang ya bidang R3 berarti tanah itu kan nih tanah itu kan dasar ya lantai dasar oke tanah itu rantai dasar kalau rantai dasar itu namanya bidang XOY atau bidang eh, nama lain dari bidang XOY itu adalah Z sama dengan 0. Nah, sehingga kesimpulannya benda mencapai tanah saat kapan? Saat Benar-benar. Hanya oke. sebentar. Oke. Yang mana? Raffi yang sama dengan 0? Yang Kak, Oke, yang komponen K, betul. Yang Z ya. Nih, Z kan sama dengan 0. Berarti kita lihat komponen K di sini. Ya, berarti min 5T kuadrat tambah 5T tambah 10 sama dengan 0. Ya, di komponen Z sama dengan 0. Oke, nah kalau ini kita faktorkan, min 5 berarti T kuadrat min T min 2 ya, sama dengan 0. Nah, oke. Yang di dalam kurung bisa difaktorkan nggak? T kuadrat min T min 2 difaktorkan jadi apa? Jadi, T-2, T+1. T min 2, T plus 1 ya. Nah, karena waktu itu berjalannya lebih dari 0, ya, maka di sini kapan bendanya mencapai tanah? Saat T-nya 2. Oke, ya. Jadi, saat T sama dengan 2, ya, karena kan T-nya di sini lebih besar dari 0 ya. Oke. Lebih besar sama dengan 0. Kan posisi awalnya kan dimulai saat T0. Oke. Jadi, saat T sama dengan 2, benda akan mencapai tanah. Oke, sip. Ya. Nah, posisinya di mana benda tersebut mencapai tanah? Koordinatnya, ya. Berarti di sini tinggal dilihat koordinatnya, yaitu untuk menjawab nomor D, eh, posisi benda mencapai tanah adalah R2 ya. Nanti dihitung tuh R2-nya atau kita masukkan T sama dengan 2 ke vektor posisi. Itu berapa jadinya R2-nya? 3 kali 2 tambah 14.
20. 20,4, 4. 0 ya. Oke. Nah, kan ini koordinatnya ya, 20,4,0. Nah, ini adalah posisi benda saat mencapai tanah. Oke? Ya, jadi ini sempat jadi soal ujian kalau saya tidak salah ingat ya. Soal ujian sebelum pandemi tahun 2019-an gitu ya. Oke. Kalau tidak salah ini jadi soal ujian tapi di matematika A ya kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi bagaimana proses integrasi dari posisi awal, kecepatan awal sampai dengan formula percepatan ya, memperlihatkan proses integrasi untuk mencari kecepatan benda ya seperti ini. Oke, lalu mencari proses integrasi untuk mencari vektor posisi benda. Ya, seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya? Baik. Nah, review selanjutnya. Tentukan persamaan parametrik dari garis. Masih ingat nggak? Untuk persamaan parametrik itu seperti apa? Persamaan parameter garis di ruang. Oke. Dinyatakan sebagai kemarin itu apa namanya? X sama dengan X0 tambah AT ya. Y sama dengan Y0 tambah BT. Z sama dengan Z0 tambah CT. Ya, oke. Di mana untuk mengkonstruksi persamaan garis, oke, kita harus punya titik yang dilalui garis. Ya, titik yang dilalui garis, misal X0, Y0, Z0 ya. Oke, dan vektor arah garis. Vektor arah garis, V-nya adalah A, B, C ya. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari bentuk bakunya, ini titik yang dilalui ya. Nah, ini vektor arah garisnya. Oke, ya. Baik. Nah, adik-adik masih ingat kan konstruksi ini didapat dari semua vektor yang ada di garis itu searah dengan vektor arah garis. Jadi, semua vektor yang ada di garis itu kelipatan dari vektor arah. Sehingga kan bentuk bakunya kemarin kita konstruksi vektor PQ sebagai vektor yang ada di garis, yaitu kelipatan dari vektor arah. Jadi PQ sama dengan T kali V. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti nanti soal-soal itu modifikasinya berkaitan dengan bagaimana menentukan vektor arah. Ya. Jadi saya sudah berikan di catatan pertemuan 12 dalam menentukan vektor arah itu ada yang langsung diketahui vektor arahnya, ada yang vektor arahnya ditentukan dari dua titik yang dilalui garis, ada vektor arahnya itu diketahui sejajar dengan garis lain, ada juga vektor arahnya diketahui dari sebuah bidang ya. Jadi memang kalau soal-soal seperti ini adik-adik akan menjumpai modifikasinya itu terkait dengan bagaimana menentukan vektor arahnya ya. Nah, seperti soal ini. Soal ini kita diminta mengkonstruksi persamaan
parameter dari garis yang memenuhi eh, kondisi yang diberikan ya. Garisnya melalui titik 0, 3, min 1 ya. Jadi X0, Y0, Z0-nya sudah ada ya. 0, 3, min 1, tetapi garis tersebut tegak lurus terhadap dua garis lain, yaitu terhadap garis yang memiliki persamaan parametrik 1 plus T, 3 plus T, 2 min 2T, dan terhadap garis 1 plus T, 1 plus T, 1 min 2T. Nah, dari sini, dari garis-garis yang diketahui, adik-adik hanya perlu melihat vektor arahnya saja. Karena ya, untuk mengkonstruksi garis yang harus kita cari di sini, kita hanya perlu vektor arahnya saja ya. Titiknya kan sudah ada, tapi vektor arahnya harus kita cari dari informasi tegak lurus ini. Nah, maka kalau kita gambarkan ilustrasi keadaannya, ya ada dua garis yang dimana dia tegak lurus garis yang akan kita cari. Jadi, misalkan untuk garis pertama ya, kita namakan L1, X sama dengan 1 plus T, Y sama dengan 3 plus T, Z sama dengan 2 min 2T. Nah, ya, perhatikan ke bentuk baku persamaan parametrik. Nah, garis ini vektor arahnya apa? Vektor arah garis ini apa? Lihat koefisien di depan T. Jadi berapa vektor arahnya? 1, Satu, 3. satu. Lihat koefisien di depan T. Min 2. Oh, Min 1, 2. Oke ya. Nah, ini satu, satu, min 2. Nah, garis yang kedua, X sama dengan 1 plus T, Y sama dengan 1 plus T, Z sama dengan 1 min 2T. Oke, ini vektor arahnya apa? Vektor arah garis kedua. 1, 1, min 2. Oke, masih sama ya? Oke. Nah, sekarang kalau suatu garis tegak lurus dua garis lain, nah berarti kan vektor arahnya juga mereka apa namanya vektor arah dari garis yang akan kita cari kan juga tegak lurus dengan V1, V2 ya. Oke, jadi kalau kita tuliskan di sini misal L3 garis yang kita cari ya, garis yang kita cari. V3 vektor arah L3. Oke, karena L3 tegak lurus ya. L3 itu tegak lurus L1 dan L2 ya. Maka kesimpulannya apa yang bisa diambil? Maka kesimpulannya apa? Jadi L3 tuh itu hasilnya 0 Hmm? kan? Iya, jadi vektor arahnya gimana? Ini garis misalnya, ini L1, ini L1, ini L2 katakanlah ya. Nah, berarti kan L3 itu tegak lurus eh, L2 dan L2 dan L1 ya. Oke, betul ya. Nah, oke, maka kalau misalkan ini yang biru itu adalah vektor arahnya V1, V2, nah berarti kan V3 juga tegak lurus, betul? Betul tidak? Berarti yang vektor V3 itu sama dengan V1 cos V2.
Iya, betul, Raffi. Ya. Jadi V3 itu tegak lurus, V1 dan V2. Ya. Jadi, ya, untuk V3 itu bisa kita definisikan sebagai V1 cross V2. Ya, atau kelipatannya. Ya. Jadi kan dia lebih panjang atau lebih pendek dari hasil crossnya kan tidak masalah ya. Tapi kalau kita mau ngambil langsung hasil crossnya juga oke-oke saja ya. Mau ngambil kelipatannya juga boleh ya. Jadi sebenarnya di sini tuh eh, apa namanya V3-nya ya V3 adalah kelipatan V1 cross V2. Nah, nanti cari ya V3-nya ya. Oke. Oke, jadi V3-nya apa nih? V3, V1, cross V2 ya. Jadi kita crosskan, ini I, J, K. Masih ingat hasil crossnya? Ini kan 1, 1, min 2 ya. Ini 1, 1, min 2. Masih ingat nggak caranya gimana? Komponen I. Nih, tutup ya. Komponen I tutup. Berarti ini determinan dari 1, min 2, 1, min 2. Oke, yang J itu minus ya. Karena kan posisi J itu baris 1, kolom 2 ganjil. Jadi ini tutup. Tuh, ini berapa? 1, min 2, 1, min 2. Plus K. Sekarang yang K yang tutup. Yang K, 1, 1, 1, 1. Nah, berapa hasilnya? 0 sebenarnya. 0. Oke. Ya, dia vektor 0. Jadi sebenarnya L3 itu bukan garis. Tetapi L3 itu adalah titik saja. Ya, oke. Karena kan eh, apa namanya vektor arahnya 0 ya. Jadi dia kan hanya titik pangkal pertemuan saja. Ya, hanya titik pangkal apa namanya kalau misalkan kita ibaratkan. Karena kan kalau di R3 itu nggak kelihatan garisnya saling berpotongan atau tidak gitu ya. Garisnya kan bisa masing-masing begitu ya. Tapi kalau misalkan kita satukan semua pangkalnya ya, jadi dia itu ibarat ya satu titik saja ya. Jadi L3 ini, nah L3 ini dia hanya berupa titik ya, karena di situ vektor arahnya 0. Oke. Tapi ini saya cenderung cenderung soal ini semoga nanti di tutorial diperbaiki. Saya cenderung menyimpulkan titik ini tuh apa namanya soal ini tuh harus agak diubah ya. Arahnya beda harusnya gitu ya. Ini kan vektor arah dari sebenarnya vektor arah dari dua vektor ini kan sama ya. Jadi sebenarnya garis ini kan sejajar sebenarnya gitu. Ya, oke. Dua garis ini sebenarnya eh, sejajar. Jadi kalau misalkan ini vektornya sama, lalu misalkan kita menyimpulkan dia hanya berupa titik, ya. Tapi kan di sini ditanyakannya garis, gitu ya. Apakah kita tepat menyimpulkan ini hanya berupa titik? Ya, kalau seperti ini berarti sistem cross itu sebenarnya tidak terlalu efektif, ya. Di sini sistem cross-nya tidak terlalu efektif karena kan apa namanya? Sifat tegak lurus selain menggunakan cross kan bisa menggunakan apa hasil kali titik juga ya, betul nggak? Ya, jadi
Ya, ini kan ditanyakannya garis, tapi kalau kita pakai cross, ternyata kita hanya dapat dia berupa titik. Masa dia berupa titik? Kan di sini ditanyakannya persamaan parameter, ya. Dan kalau kita lihat kembali, ya, dua garis ini kan arahnya sama, ya. Dua garis tersebut arahnya sama. Jadi dia satu arah, jadi vektor yang satu arah saja. Nah, ya. Oh, sebentar. Sini aja. Nah, dia hanya satu arah saja. Misalkan ini kan V1 sama dengan V2 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita eh, untuk mencari V3, nah, apakah masih mungkin? Masih mungkin. Tapi di sini mungkin kita harus mencarinya adalah dengan menggunakan prinsip hasil kali titik. Begitu. Ya. Karena kalau hasil kali silang, kita aplikasikan hasil kali silang ya, ya tidak efektif ya. Eh, Oh, L3-nya hanya berupa titik, padahal dimintanya di sini persamaan parameter. Nah, jadi, ya, oke, adik-adik coba konstruksi ya. Eh, coba konstruksi di sini pakai hasil kali titik untuk menemukan ininya, apa namanya, V3-nya. Karena kan di sini udah jelas ya, dua ini searah. Dua ini searah. Jadi, kalau pakai cross, ini jadi tidak efektif ya. Oke, tidak efektif. Ya, ketemunya nol gitu ya. Kalau ketemu nol hanya berupa titik, masa hanya berupa titik? Kan garis. Gitu. Ya, jadi P3-nya kita cari dengan cara lain. Ya, mungkin kalau misalkan ininya berbeda, ya, P1 sama V2-nya berbeda, oke, pakai cross itu lebih efektif, lebih cepat menemukannya. Ya, tapi karena ini sama, pakai hasil kali titik. Ya, berarti kalau misalkan kita V3-nya adalah ABC, ya, V1 sama dengan V2, yaitu 1 min 2, ya. Nah, berarti tinggal kita dotkan ABC dot 1 min 2 sama dengan 0, kan? Ya, jadi nanti kita pilih A tambah B min 2C sama dengan 0. Ya, kita pilih karakteristik V3 yang memenuhi ini. Ya, jadi nanti oke, V3-nya. Oke, coba kasih satu aja ya. Karena kan persamaan garis itu nanti tidak unik. Ya, jadi di sini kita bisa pilih. Ya, pilih. Nah, pilih V3-nya apa kira-kira? Pilih satu aja yang memenuhi ini. Apa V3-nya? Satu, satu, satu. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Terpenuhi ya. Jadi kita bisa pilih V3 ini sebagai vektor arah garis ya. Oke, seperti itu adik-adik ya. Pilih V3 sebagai vektor arah garis ya. Jadi tadi kan titik yang dilaluinya apa? Oke, titik yang dilalui itu adalah 03 min 1. 03 min 1. Nah, kan vektor arahnya sudah ada tuh ya. V3-nya sudah ada. Tinggal kita cari ya di sini titik P ya dan titik Q. Jadi kita perlu memisalkan titik Q. Misal Q, X, Y, Z, titik pada garis. Ya. Nah, kita buat vektor PQ yaitu X, Y min 3, Z plus 1. Ini sebagai vektor pada garis. Ya. Garis searah dengan vektor arah. Maka PQ searah dengan V3 ya. Akibatnya PQ sama dengan T kali V3.
Jadi, PQ X, Y min 3, Z plus 1 sama dengan T kali 111. Jadi di sini kita bisa mengkonstruksi persamaan parameter. Ya. Oke, persamaan parameternya. Jadi X sama dengan T, Y sama dengan 3 plus T, Z sama dengan min 1 plus T. Ya, jadi dari sini tinggal dikeluarkan saja X, Y, Z-nya sama dengan apa. Ya, seperti itu. Nah, maka ya dari soal ini adik-adik harus hati-hati ya, kapan prinsip cross digunakan, ya, kapan prinsip hasil kali titik digunakan. Mungkin di sini hasil cross itu akan efektif kalau V1 sama V2-nya berbeda ya. Oke, V1-nya tidak sama dengan V2. Oke, kalau V1-nya tidak sama dengan V2, nah pakai cross ya. Itu lebih mudah nyarinya. Tapi kalau di sini V1-nya sama dengan V2 seperti kasus ini ya. Nah, prinsip cross-nya tidak mengeluarkan vektor secara apa namanya? Secara tepat ya, karena kan di sini cross ini lebih efektifnya untuk yang vektornya beda ya. Jadi akibatnya kalau misalkan vektornya sama, kita hanya mempunyai titik saja. Vektor arahnya kan 0. Jadi bukan garis dong ini titik, padahal yang diminta di sini adalah garis. Nah, jadi kalau vektor arahnya sama, oke, ya manfaatkan hasil kali titik ya. Hasil kali titik juga kan bisa memeriksa keortogonalan atau tegak lurus ya. Jadi V3 tegak lurus vektor arah yang sama, berarti nanti tinggal kita pilih kalau V3 didotkan dengan vektor arah yang sama tersebut hasilnya 0, maka kita pilih vektor arah yang memenuhi itu ya. Sekali lagi, persamaan garis, persamaan bidang itu tidak tunggal ya. Karena kan vektor arah sama vektor normal itu bisa kita konstruksi dari berbagai kondisi ya. Jadi tinggal adik-adik pilih saja yang memenuhi. Seperti itu ya. Oke, jelas ya? Baik. Mungkin sudah dulu untuk reviewnya ya. Di sini ada beberapa soal sebenarnya yang mengaitkan bidang dengan garis begitu ya. Nanti adik-adik tinggal menggambarkan saja dengan sebuah ilustrasi. Jadi di sini diminta persamaan bidang. Adik-adik masih ingat kan? Persamaan bidang itu dikonstruksi dari vektor normal ya. Jadi kalau untuk bidang ini perhatikan titik yang dilalui. Ya, dan vektor normal ya. Vektor normalnya tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang. Oke, nah kita punya persamaan di situ. Vektor PQ dot N sama dengan 0 ya. Di mana nanti akan menghasilkan X min X0, Y min Y0, Z min Z0 dot ABC sama dengan 0 ya. Jadi nanti bentuk umumnya seperti ini. Nah, sehingga untuk mengidentifikasi vektor normal, lihat koefisien di depan X, Y, Z. Ya.
Oke, lihat koefisien di depan X, Y, Z-nya. Ya. Nah, sedangkan ini untuk kalau kita ilustrasikan bidangnya, bidangnya tegak lurus sebuah garis. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, ya, ini bidangnya misalkan dia tegak lurus sebuah garis. Oke. Nah, ini garisnya, ya, misalnya ini garisnya, di mana garis kan pasti punya vektor arah ya. Ini vektor arahnya. Vektor arah garis kan dia searah garis. Nah, jadi kalau bidang tegak lurus garis, maka bidang tegak lurus vektor arah garis. Jadi, vektor arah garis di sini, vektor arah garis, ya, merupakan atau searah dengan vektor normal bidang, ya. Oke, karena bidangnya tegak lurus garis. Garis itu kan punya vektor arah, ya. Nah, maka kalau misalkan kita definisikan vektor normal bidangnya, ya, kalau bidang tegak lurus garis, garis punya vektor arah, ya pasti vektor normalnya di sini searah dengan vektor arah, ya. Atau bisa juga dikatakan sama. Kalau searah itu kan bisa jadi sama, ya, atau berlawanan, ya. Jadi vektor arah, vektor normal ini bisa berkelipatan dengan vektor arah, atau vektor arah berkelipatan dengan vektor normal. Hanya saja yang paling gampang kan di sini vektor arahnya dibuat sama dengan vektor normal, boleh, ya. Oke. Nah, coba ini nanti untuk apa? Untuk bentuk latihan, ya. Nah, di sini kan vektor arah garisnya sudah bisa terbaca, yaitu min 1, 2, 2. Ya, nah, min 1, 2, 2 itu bisa digunakan sebagai vektor normal bidang. Ya, di vektor normal bidang sudah ada, titik yang dilalui sudah ada, konstruksi vektor di bidang, maka persamaan bidangnya bisa ketemu. Oke? Nah, ya, ini nanti coba dilanjutkan. Nah, selanjutnya, ini terkait dengan garis singgung. Oke? Nah, kalau garis singgung, kuncinya adalah titik singgungnya. Ya. Jadi, ketika kita punya sebuah kurva, ini kurvanya di R3 ya, karena X, Y, Z. Misal kita punya sebuah kurva, nah, katakanlah seperti ini ya, kurva di R3. Oke. Garis singgung berarti terjadi di suatu titik singgung tertentu. Ya. Jadi di sini kita bisa mengkonstruksi sebuah garis, ya, di mana garis ini tepat menyinggung kurva, ya. Jadi bukan memotong, tapi menyinggung. Kalau menyinggung itu kan apa namanya, nempel sedikit, ya. Oke, dia ini nempel sedikit begitu, ya. Ketika mengkonstruksi garis singgung, perlengkapan yang harus kita punya itu sama seperti garis biasa di R3, ya, karena kan garis singgung di R3 ya garis juga di R3-nya, ya. Jadi kita harus punya vektor arah. Nah, lagi-lagi memang modifikasi soal terkait dengan persamaan garis ini berkaitan dengan bagaimana kita mendefinisikan vektor arahnya. Nah, maka ya, dari informasi ini, nah, titik singgungnya kan di 4,4,8, ya. Nah, oke. Berarti kita harus tahu dulu apakah titik singgung ini kapan terjadinya. Kalau kita lihat ke apa namanya, soal ini, ya. Oke. Pada kurva, coba lihat ya, pada kurva X sama dengan T kuadrat
Y sama dengan 2T. Aduh, ini bentar ya adik-adik, ini laptop sayanya agak licin, jadi tulisannya loncat-loncat. Oke. Dan Z sama dengan T pangkat 3 titik 4,4,8 terjadi saat T-nya sama dengan berapa T? Dua. Saat T sama dengan 2, betul. Ya, baik, betul. Saat T sama dengan 2 di situ. Nah, ya, berarti garis singgung ini terjadinya saat T sama dengan 2. Selanjutnya, bagaimana vektor arahnya? Titiknya kan sudah ada. Oke. Vektor arah berarti kita sebut sebagai vektor singgung ya. Vektor arah pada garis singgung itu sama dengan vektor singgung. Oke, vektor singgung itu kalau di R1, kalau di R2 ya, atau di garis biasa, vektor singgung itu sama dengan gradien. Gradien itu apa? Turunan? Turunan ke berapa? Pertama. Gradien itu turunan pertama. Oke. Pada fungsi bernilai vektor, nah ini kan kita bekerjanya dengan parametrik ya, fungsi bernilai vektor. Pada fungsi bernilai vektor, turunan pertama itu apa? Apa turunan pertama itu? Hmm. Ini kita misalkan RT ya. Nih, ini kita misalkan RT. Jadi ini tuh sama seperti RT sama dengan T kuadrat, 2T, T pangkat 3. Nah, vektor singgung itu kan sama seperti gradien. Gradien itu turunan pertama. Jadi kalau kita punya RT, turunan pertamanya apa? Garis singgung. Apa? Garis singgung. Vektor singgung. Oke, jadi vektor singgung itu disimbolkannya sebagai Vt sama dengan turunan pertama dari RT. Ya, seperti itu. Oke, di turunan pertamanya isinya apa jadinya? Dua. 2T, T tambah koma, koma dua. koma, Tiga. T kuadrat. oke, 3T kuadrat. Nah, ya, ini baru formulasi turunan pertama saja. Padahal kita harus cari vektor singgung atau gradien. Ya, nah, karena kita sudah tahu titiknya terjadi saat T sama dengan 2, jadi pada saat T sama dengan 2, nah kita hitung V2-nya. V2 itu adalah berapa jadinya? 4,2, 12. 12 ya? Oke. Nah, ini yang disebut sebagai vektor arah garis singgung ya. Oke. Nah, sekarang sudah lengkap. Vektor arahnya ada, titiknya juga ada 4,4,8 ya. Jadi diberikan titik P 4,4,8 dan vektor arah V ya sama dengan 4,2,12. Tinggal kita konstruksi persamaan parametriknya ya. Misal ya, Q X, Y, Z titik pada garis singgung. Titik sebarang ya. Sebarang pada garis singgung. Ya, oke.
Kita punya vektor PQ. Vektor PQ-nya berarti X min 4, Y min 4, Z min 8. Ya, ini vektor pada garis singgung. Oke. Vektor pada garis singgung. Oke. PQ searah dengan V. Ya, jadi, kita konstruksi dari PQ T kali V ya. Atau X min 4, Y min 4, Z min 8 sama dengan T kali 4, 2, 12. Ya, jadi persamaan parametriknya apa? Persamaan parameter garis singgung itu adalah X sama dengan 4 tambah 4T, Y sama dengan 4 tambah 2T, Z sama dengan 8 tambah 12T. Ya, seperti itu. Oke. Kalau nanti soalnya isian, nah, oke, udah aja ini tinggal diterapkan ke rumus umum ya. X0 tambah AT, Y0 tambah BT, Z0 tambah CT ya. Ini kan X0, Y0, Z0, A, B, C ya. Tapi kalau untuk esai kan kita harus perlihatkan dulu vektor pada garis itu searah dengan vektor arah garis ya. Oke. Ini tulisannya mencong-mencong. Nggak apa-apa, nanti saya rapikan ya. Oke, adik-adik. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi, eh, apa namanya? Tinggal nanti adik-adik perhatikan bagaimana mengkonstruksi berbagai persamaan bidang dan persamaan garis yang ada di ruang ya. Kalau persamaan bidang itu PQ dot N sama dengan 0 ya, karena apa namanya, vektor yang ada di bidang tegak lurus vektor normal ya. Sedangkan kalau untuk persamaan garis, PQ sama dengan T kali V, karena vektor yang ada di garis searah dengan vektor arah garis. Oke, nanti tinggal kita banyak latihan pas tutorial hari Jumat ya. Oke, nah selanjutnya saya akan masuk di bab 12 terkait dengan kalkulus fungsi peubah banyak. Ada 9 subbab untuk kalkulus peubah banyak ini di bab 12 ya. Mulai dari pengenalan bentuk fungsi dua peubah ya, beserta domainnya ya, dan juga bentuk permukaannya. Lalu ada turunan ya, turunan di fungsi peubah banyak itu namanya turunan parsial, karena peubah banyak itu kan nanti ada beberapa peubah bebas ya. Ada lebih dari satu peubah bebas sehingga turunannya disebut turunan parsial terhadap peubah bebas tersebut. Limit dan kekontinuan, lalu keterdiferensialan ya, turunan ya, di mana di sini selain turunan parsial atau turunan terhadap variabel bebas utamanya, ada juga turunan berarah, berarti turunan terhadap arah vektor lain ya. Kemudian aturan rantai yang masih terkait dengan turunan yang merupakan komposisi di fungsi dua peubah ya. Bidang singgung sebagai bentuk aproksimasi linier ya dari fungsi dua peubah, maksimum dan minimum, lalu ada metode Lagrange. Oke, ini 9 subbab yang nanti akan kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan coba lihat terlebih dahulu
bentuk utama dari fungsi dua peubah atau lebih ya. Oke, nah lebih di sini hanya sebagai penekanan saja ya. Sebenarnya dua peubah atau tiga peubah ya. Secara umum kita bekerjanya dengan dua peubah saja ya. Tapi nanti juga diperkenalkan tiga peubah, terutama apa namanya, karena kan di FTMD tentu adik-adik bekerja dengan fungsi yang mewakili sifat material suatu benda begitu ya. Jadi nanti ada fungsi dua peubah dan fungsi tiga peubah. Kemudian kalau kita bicara fungsi domain, nah pasti harus bisa digambarkan dong ya. Gimana nih ini bentuk dari kurvanya ya, seperti Y sama dengan X kuadrat bentuknya parabola ya. Y sama dengan X bentuknya garis. Oke. Terus Y sama dengan sinus X, cos X, oh bentuknya periodik gitu ya. Nah, untuk fungsi dua peubah juga mereka punya bentuk kurva tertentu yang disebut sebagai permukaan ya. Karena kalau adik-adik bayangkan ya, ternyata garis kalau misalkan kita bawa ke ruang ya, eh, ya persamaannya tidak lagi mx tambah c gitu ya. Tidak lagi y sama dengan x, y sama dengan 2x, tapi berubah dia jadi sebuah kurva parametrik. Nah, berarti nanti kalau kita punya fungsi dua peubah ya, kurva-kurvanya tidak lagi parabola atau garis ya, tetapi melainkan salah satunya bidang ya, yang tadi adik-adik apa namanya lihat yang kemarin-kemarin adik-adik konstruksi persamaannya, yaitu bidang. Itu bidang salah satu representasi kurva fungsi dua peubah ya. Nah, kemudian nanti apakah setiap kurva itu bisa digambarkan ya, atau bisa kita lihat bentuknya seperti apa? Bisa ya, ada yang dinamakan kurva ketinggian. Kalau adik-adik misalkan waktu sekolah menengah ya, ada pelajaran yang berkaitan dengan representasi alam semesta ya, atau geografi gitu ya. Nah, geografi itu salah satu eh, aplikasinya kan sekarang yang banyak kita gunakan adalah Google Maps gitu ya. Nah, Google Maps itu salah satu representasi kurva ketinggian. Bagaimana keadaan di ruang di R3, tapi bisa kita lihat di layar ya, sampai posisinya belok ke sana, belok ke sini itu eh, cukup jelas gitu ya. Nah, itu basis kerjanya adalah kurva ketinggian. Oke, jadi setiap benda-benda yang ada di R3 direpresentasikan ke R2, itu namanya kurva ketinggian atau apa namanya, hmm, ya, ya sejauh ini sih istilahnya banyak digunakannya kurva ketinggian ya, atau level curve gitu. Oke, kita lihat untuk fungsi dua peubah. Oke, nah fungsi dua peubah berarti ada dua peubah bebas ya, di mana di sini peubah bebasnya dinamakan X dan Y begitu ya. Jadi X dan Y. Oke, jadi X dan Y di sini dipetakan oleh F menjadi nilai Z. Jadi X, Y, nah X, Y ini adalah berupa pasangan, ya, tidak sendiri-sendiri. Jadi mereka berpasangan, X, Y menentukan nilai Z. Oke, jadi X, Y dipetakan oleh F menjadi Z, maka untuk bentuk fungsi dua peubah, kita punya Z sama dengan Fx, Y. Ya, oke. Nah, kita sudah punya nih Z sama dengan Fx, Y. Nah, lalu kalau kita representasikan, fungsi itu tentu punya domain. Berarti di sini domain itu adalah X, Y. Sedangkan untuk daerah hasil atau range itu adalah Z. Nah, jadi apa itu daerah asal atau domain? Domain dari fungsi dua peubah itu berupa pasangan terurut X, Y
ya, sehingga nanti nilai Z sama dengan fx, y itu ada di bilangan real. X, Y-nya ini sendiri adalah R2 ya. Oke, X, Y ini karena dia pasangan terurut, maka X, Y ini dia R2. Jadi, daerah asal dari fungsi dua peubah itu bukan berupa selang. Oke, kalau Y sama dengan Fx, nah X-nya itu kan anggota eh, misalkan -1 sampai 8 gitu ya. Oke, kayak adik-adik masih ingat mungkin ya, Y sama dengan akar mungkin ini akar 1 min X gitu ya. Y sama dengan akar 1 min X. Nih kok pada mencong gini ya. Nih, ini Y sama dengan akar 1 min X. Nah dulu kan kita definisikannya DF-nya itu adalah apa namanya, minta hingga sampai 1 kan ya. Minta hingga sampai 1. Karena kan 1 min X harus lebih besar sama dengan 0 kan ya. Untuk akar 1 min X, 1 min X ini supaya bisa dihitung oleh akar, dia harus non-negatif. Jadi 1 min X harus lebih besar sama dengan 0. Akibatnya X yang masuk ke situ harus bilangan yang kurang dari 1. Supaya akar 1 min X itu bisa kita cari. Nah ini berupa selang. Ya, di satu peubah DF itu berupa selang. Tapi kalau di dua peubah, karena dia berupa pasangan terurut X, Y di R2, jadi nanti DF-nya berupa daerah. Ya, DF-nya itu berupa daerah, bukan lagi selang. Tetapi kalau daerah hasil tetap bernilai bilangan real ya, karena kan nilai Z nanti ada gitu. Setelah X dan Y-nya kita masukkan ke dalam fungsi, nah keluar nilai Z-nya. Z ini bilangan real, begitu ya. Nah, maka kalau kita representasikan ya, fungsi dua peubah juga bisa bisa memiliki bentuk implisit ya. Kalau Z-nya itu kita satukan dalam satu ruas yang sama dengan X, Y, maka kita akan punya bentuk implisit. Nah, bentuk implisit ini bentuk yang tiga peubah ya, X, Y, Z seperti itu. Oke? Nah, nanti kalau kita lihat bentuk grafiknya, bentuk grafik dari fungsi dua peubah itu adalah permukaan. Namanya namanya permukaan ya. Jadi ibaratkan seperti apa namanya? Bentukan-bentukan tertentu di R3 ya. Jadi ada yang bentuknya melengkung nanti ya. Salah satunya mungkin kulit bola ya. Bola itu kan salah satu representasi kurva di R3 ya. Bola, mungkin adik-adik juga udah pernah dengar kerucut ya. Atau nah, nanti saya kenalkan bentuk-bentuk lain ya. Oke, jadi domainnya di sini sekali lagi untuk fungsi dua peubah, domainnya itu X, Y ya, dipetakan oleh F jadi Z. Jadi nanti bentuk domainnya itu akan berupa daerah. Oke, contohnya bagaimana? Oke, kita lihat ya. Oke, prinsip-prinsip perhitungan dasar itu sama seperti ketika kita mencari domain untuk fungsi satu peubah. Jadi kalau kita bekerja dengan akar, ya kita melihat syarat dari perhitungan akar itu seperti apa. Nah, yang harus masuk ke akar itu kan bilangannya non negatif ya. Atau misalkan nanti ke logaritma. Nah, kalau ke logaritma harus bagaimana nih? Eh, Input yang masuknya ya, kalau mesinnya berupa logaritma, input yang masuknya harus bagaimana? Itu masih tetap kita perhitungkan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari domain untuk fx, y sama dengan akar 4 min x kuadrat min y kuadrat, nah berarti yang di dalam akar atau 4 min x kuadrat min y kuadrat ini harus bernilai non-negatif. Ya, jadi tetap kita perhatikan syarat terdefinisinya fungsi tersebut. Ya, kalau di dalam akar ya berarti harus non negatif. Akibatnya 4 min x kuadrat min y kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Itulah karakteristik dari domain F-nya. Ya. Maka DF di sini dituliskan sebagai x, y yang memenuhi 4 min x kuadrat min y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kalau kita bentuk
eh, ke dalam suatu daerah, maka 4 min X kuadrat min Y kuadrat lebih besar sama dengan 0 dapat kita tuliskan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini berupa apa grafiknya? Berupa lingkaran, kan ya? Oke, lingkaran berjari-jari 2. Jadi, bentuk dari domain ini adalah lingkaran beserta isinya. Ya, nih, jadi lingkaran ini. Nah, lingkarannya kan persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, oke, jadi nih lingkaran yang berjari-jari 2. Nah, tapi karena X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 4, berarti kalau kurang dari isinya masuk. Nah, jadi daerah dari domain ini berupa cakram. Ya, cakram yaitu lingkaran beserta isinya. Seperti itu ya. Jadi ini DF-nya. Seluruh titik yang berada di dalam lingkaran ini yaitu termasuk ke dalam daerah definisi dari fungsi F akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Ya, seperti itu. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, ini kan titik 0,0-nya ya. Ini 2. Oke. Ini kurang besar apa namanya? Bentuk hurufnya ya. Tapi kelihatan kan ya adik-adik? Oke. Nah, yang B sekarang, bentuk logaritma. Ya, B. Lihat dulu cara terdefinisinya fungsi G ini. Gx, Y sama dengan ln. Ln Y min X pangkat 3. Nah, adik-adik kan sudah belajar tuh logaritma natural. Kalau hitung ln, yang di dalam ln ini, ya boleh masuk bilangan yang seperti apa? Kalau masuk ke dalam akar kuadratik kan harus non negatif. Kalau masuk ke dalam ln, apa bilangannya? 0 0. Jadi Y min X pangkat 3 harus 0. lebih dari jangan Lebih ini bukan 0. dari. Oke. Jadi yang masuk ke dalam lon harus positif ya. Oke. Yang masuk ke dalam lon itu harus positif. Jadi kita tulis dulu. Perhatikan. Syarat G terdefinisi. Nah, biar kita tidak lupa ya. Syarat G terdefinisi adalah fungsi di dalam logaritma. Fungsi di dalam logaritma natural harus positif ya. Ya harus positif. Karena kan ln itu kalau kita inverskan dia eksponensial ya. Berarti daerah hasil dari eksponensial itu jadi daerah asal untuk logaritma natural. Eksponensial itu kan domainnya seluruh bilangan real, tetapi untuk daerah hasilnya eh, positif ya. Makanya E pangkat X itu grafiknya di atas sumbu X ya. E pangkat X itu grafiknya di atas sumbu X karena eksponensial itu nilainya selalu positif. Karena eksponensial nilainya selalu positif, inverse-nya adalah logaritma natural, akibatnya domain dari logaritma natural itu harus positif ya. Oke, sehingga kalau kita tuliskan DG sama dengan X, Y merupakan pasangan terurut ya dari R2 yang memenuhi Y min X pangkat 3 harus lebih besar dari 0. Atau kalau kita sederhanakan X, Y anggota R2 di mana Y-nya lebih besar dari X pangkat 3. Nah, grafik X pangkat 3 kan? Oke, jadi kita perhatikan ini perhatikan, kalau tadi kan kita perhatikan lingkaran ya. Nih, karena ini kan daerahnya ada di dalam lingkaran. Batasnya lingkaran berjari-jari 2. Nah, sekarang kan batasnya adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3.
Tapi Y sama dengan X pangkat 3-nya nggak masuk. Ya. Batasnya nggak masuk ya. Kalau ini kan batasnya masuk. Nah, masih ingat nggak adik-adik? Kalau batas nggak masuk, pada kurvanya kita kasih tanda apa? Kasih tanda apa? Putus-putus ya grafiknya. Kita gambarkan dulu. Grafik pangkat 3 itu kan sama seperti lengan orang menari begitu ya. Seperti ini nih. Ini ya sama dengan X pangkat 3. Kenapa putus-putus? Nggak masuk X pangkat 3-nya. Kan yang masuk ke logaritma naturalnya harus positif. Jadi batas Y sama dengan X pangkat 3-nya nggak masuk ya. Akibatnya putus-putus. Nah, karena ini batasnya, nah, pilihan daerahnya kan jadi ada dua. Ya. Pilihan daerahnya jadi ada dua. Bagian atas atau bagian bawah. Ya, bagian atas atau bagian bawah, mana yang harus kita arsir? Nah, untuk menentukan yang harus kita arsir, berarti kita tinggal cek titik sampel saja, ya. Ambil satu titik yang gampang, misal di sini 1,0 gitu ya. Oke, kita cek titik sampel. Titik sampel 1,0. Nah, kita masukkan ya 1,0. Berarti Y-nya 0, X-nya 1 ya. Kita lihat. Y min X pangkat 3 berarti ini 0, X pangkat 3-nya 1 ya. 0 min 1 sama dengan min 1. Oh, ternyata dia negatif kan? Ya, dia ternyata negatif. Berarti titik ini kan tidak memenuhi. Titik ini tidak memenuhi. Berarti yang diarsir bukan daerah bawah. Yang kita arsir daerah atas ya. Karena kan dia harus positif nih nilainya. Ternyata titik sampel itu menunjukkan negatif. Maka jangan diarsir bagian bawah ini ya. Yang kita arsir itu adalah bagian atas. Nah, ya ini daerah ini. Jadi, bagian atas dari kurva X pangkat 3 inilah daerah domain untuk ln Y min X pangkat 3. Ya. Baik, sudah jelas? Oke, semoga sudah jelas ya. Oke, coba yang C. Fxy sama dengan sin inverse. Nah, apa pertimbangan atau eh, apa syarat untuk kita bisa menghitung sin inverse? Permisi Ibu, suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran? Oke, cek, cek. Sekarang gimana? Halo? Terdengar Suara Bu, saya masuk? terdengar. Masuk-masuk Bu. Masuk? Oke, Farhan. Nah, untuk sin inverse, berarti itu fungsi inverse ya. Berarti daerah asalnya itu 0 kurang dari sama dengan SD kurang dari sama dengan 1. 0 kurang dari Sama dengan kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Oke.
Oke, Raffi. Min satu Oke. deh, bisa bisa. Min satu. Nah, oke. Di antara min 1 dan 1 ya? Nah, Z sama dengan fxy. Tadi kita punya sin inverse ya. Sin inverse xy. Ini artinya berarti xy itu sama dengan sin Z. Ya, oke, karena kita punya Z sama dengan sin inverse xy. Berarti di sini xy adalah sin Z ya. Z ini kan sudut ya. Z ini sudut yang nilai sinnya adalah X kali Y. Begitu ya. Nah, akibatnya kita tahu sin itu kan nilainya dari min 1 sampai 1 ya. Seperti yang tadi Raffi sebutkan. Min 1, sin Z itu min 1 sampai 1. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa XY itu berkisar antara min 1 sampai 1 ya. Jadi kalau mau dituliskan, DF-nya apa? DF-nya adalah X, Y merupakan pasangan di R2 ya, di mana min 1 kurang dari XY kurang dari 1. Nah, jadi di sini batasnya ada dua kurva ya. Ada Y sama dengan 1 per X dan Y sama dengan min 1 per X. Kalau mau adik-adik gambarkan, ya perhatikan dulu batasnya. Ini ya, Y sama dengan 1 per X dan Y sama dengan min 1 per X ya. Y sama dengan 1 per X, kalau kita gambarkan, dia itu kurvanya ada di kuadran 1 dan kuadran 3 ya. Nah, yes. Nah, kan begini ya. Ini Y sama dengan 1 per X. Sedangkan Y sama dengan 1 min X, itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Ini Y sama dengan min 1 per X. Oke, jadi kemungkinannya nih, kita arsir yang mana? Ya, oke, kita arsir yang mana? Nanti kita tinggal cek titik saja. Oke, boleh cek titik di sini. Ya, yang mana nih? Apakah yang dalam atau yang luar yang harus kita arsir? Ya, di sini kalau kita cek beberapa titik, misalkan ya, saya cek di sini 2,2 gitu ya. 2,2. Pastikan tidak masuk ke range ini ya. X-nya 2, Y-nya 2. X kali Y itu 4. Ya, kalau kita cek titik X kali Y itu 4, nggak masuk range di sini. Berarti ini jangan diarsir. Ya, kalau kita cek, ya ini misalkan 2, min 2, lalu kita cek yang lain lagi, sini min 2, min 2, lalu kita cek juga min 2,2, ya, maka keempat titik ini tidak masuk ke dalam kriteria. Jadi kita bukan mengarsir yang luar. Yang kita arsir pasti yang dalam. Kenapa? Karena kita punya titik pusat 0,0, X kali Y, 0 kali 0 itu 0. Masuk ke dalam definisi dari domain ini. Maka kita akan arsir yang bagian dalam. Nah, yang ini ya. Nah, bagian inilah yang disebut sebagai DF-nya. Begitu. Daerah yang ada di dalam kurva, ya, daerah yang ada di dalam kurva 1 per X dan min 1 per X, ya.
Oke, nah setelah mengetahui domain, ya di sini domainnya itu nanti berupa daerah ya. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi adik-adik bisa menggambarkan daerahnya berdasarkan batas yang ditimbulkan dari syarat apa yang berlaku supaya fungsinya bisa dihitung. Oke, nah, untuk yang lainnya di sini ya, saya akan memperkenalkan terkait dengan bentuk kurva di R3 ya, atau permukaan di ruang. Jadi ketika kita punya daerah definisi sebagai pasangan X dan Y, maka daerah definisi itu ada di bidang XY ya. XY dipetakan oleh F menjadi fxy atau Z ya, sehingga kumpulan nilai Z itu ya membentuk suatu permukaan di ruang. Nah, permukaan di ruang itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Salah satu yang paling sederhana bentuk permukaan di ruang itu adalah bidang datar. Di mana untuk bidang adik-adik sudah tahu ya, ada vektor normalnya ya yang tegak lurus bidang, sehingga secara umum kalau vektor normalnya ini berisi vektor A, B, C ya, maka persamaan bidang dikonstruksi sebagai AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, ada juga bola ya, adik-adik juga sudah kenal nih bola. Bola itu mirip seperti lingkaran, tapi ada komponen Z-nya ya. Jadi kalau komponen Z-nya hilang, ya itu merupakan lingkaran yang di mana lingkaran tersebut adalah irisan terhadap bidang XY-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti itu bentuk lingkaran ya. Lingkaran yang ada di bidang X, Y. Ya. Secara umum bola itu persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, temannya bola yang agak lonjong gitu ya, bisa lonjong ke bawah ya, atau bisa lonjong secara vertikal, bisa lonjong secara horizontal gitu ya. Nah, ada elipsoida ya. Oke, elips temannya lingkaran. Elipsoida temannya bola. Jadi sebenarnya penamaan di R3 itu mirip-mirip gitu ya. Ada elips di R2, ada elipsoida di R3 ya. Elipsoida berarti di sini ada komponen Z-nya ya. Kalau X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu elips kan. Nah, sekarang X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 ini elipsoida ya. Jari-jari X-nya A ya nih, jari-jari Y-nya B ya, jari Y ya, jari-jari Z-nya C ya. Jadi ketika jari-jari X Y Z-nya sama itu jadi bola, ketika jari-jari X Y Z-nya berbeda itu elipsoida ya. Terus ada apa lagi ya? Ada paraboloida ya. Ada paraboloida. Kalau di R2 kan parabola ya. Paraboloida juga karakteristiknya di sini adalah X dan Y-nya kuadratik, Z-nya tidak. Ya, jadi bentuk umumnya seperti ini. Oke, nah ini namanya paraboloida eliptik. Ya, ada yang nanti membentuk elips gitu ya, kayak mangkok, tapi bulatan ininya lonjong. Ada yang tepat bulat ya, seperti lingkaran. Paraboloida juga, tapi penampangnya itu bentuknya bisa beda-beda. Ya, oke. Nah, kemudian tabung ya. Tabung di sini ya. Jadi kalau adik-adik menjumpai persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 di R3 itu bukan lingkaran ya, melainkan tabung. Jadi tabung ini sifat variabel Z-nya itu bebas. Jadi persamaan tabung nggak ada variabel Z-nya. Oke, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 misalnya. Nah, ini bukan lingkaran kalau di R3, tetapi tabung. Ya, oke.
Oke, tabungnya bentuknya bisa banyak ya. Jadi secara umum silinder gitu ya. Oke, ada yang bulat. Oke, penampangnya bulat itu jadi tabung ya. Ada yang penampangnya agak lonjong itu jadi tabung eliptik ya atau silinder. Oke, ada juga tabung parabolik ya. Tabung parabolik ini berdiri tegak tapi eh, apa namanya melengkung gitu ya. Jadi kalau kertas kita beginikan, nah ini kelihatan ya. Nah kertas kita beginikan, nah ya ini kan, tuh kan kertas dibeginikan, nah ya posisinya seperti ini. Nah ini tabung parabolik ya, biasanya disebutnya seperti itu. Ya. Ada kerucut ya, kemudian hiperboloida ya yang dibangun dari hiperbola. Kalau daunnya hiperbolanya terpisah jauh, kita sebut hiperboloida berdaun dua ya. Persamaan umumnya seperti ini. Kalau misalkan hiperbolanya menyatu ya seperti bentuk ini ya. Nah, sekarang kan ini bisa dipakai sebagai kerangka tanaman di taman ya. Oke, banyak bentuk jadi karena hiperboloida berdaun satu ini dianggap agak estetik gitu ya. Jadi di beberapa taman mungkin adik-adik menjumpai kerangka tanaman atau pohon itu dibuat hiperboloida berdaun satu ya. Eh, Bentuk persamaannya secara umum seperti ini. Oke, ya. Jadi eh, itu bentuk-bentuk dari permukaan yang mungkin punya persamaan baku yang mudah kita cari, begitu ya. Sehingga adik-adik nanti tinggal mengenali bentuk persamaannya saja ya untuk bisa menentukan ini parabola, ini paraboloida, tabung, bola, elipsoida atau bidang ya. Eh, Nanti bisa diidentifikasi berdasarkan bentuk-bentuk persamaannya ya. Jadi ini udah ada bentuk-bentuk persamaan bakunya. Oke. Nah, mungkin perkenalannya sampai di sini dulu ya untuk bentuk permukaan. Nah, sehingga nanti hari Kamis saya akan masuk di bagaimana mensketsa beberapa permukaan yang sederhana ya. Saya sebut sederhana berarti kita masih bisa mengerjakannya pakai tangan ya, dengan memanfaatkan prinsip perpotongan. Jadi kalau grafik di R2 kita lihat perpotongan terhadap sumbu X, perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, grafik di R3 ya, grafik di R3 ini kan berarti grafik untuk fungsi dua peubah ya. Nah, kita juga akan melihat berdasarkan sistem koordinatnya ya. Oke, nah, adik-adik. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut hari Kamis ya. Hari Kamis kita sudah berjumpa di kelas. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Aman, Bu. Aman, Fat? Oke. Ya, baik. Nanti kita lanjut ya, menggambarkan. Adik-adik harus bisa gambarnya supaya apa namanya tidak bergantung pada alat hitung ya. Jadi nanti saya ajarkan untuk menggambarnya di hari Kamis. Hari Kamis juga saya akan bahas terkait dengan turunan parsial dan juga limit fungsi dua peubahnya. Ya, oke. Cukup untuk hari ini. Recordnya saya stop.